同学们在哪儿呢？在家里还是在办公室？开始放假了吗？Ada yang mungkin udah mulai libur, ada yang di rumah, ada yang di kantor ya. 好欢迎大家参加今天的回答问题节目ya. Welcome teman-teman ke program menjawab hari ini. Jadi seperti yang diumumkan Panjang bahwa hari ini saya menjawab pertanyaan yang dari kelas Sabtu dan Minggu, bukan dari bahan di modul ya. Jadi ternyata ada teman-teman yang baru bergabung ya. Nggak apa-apa ya. Teman-teman ikutin dulu ya. Dan hari ini karena pertanyaannya nggak banyak, mungkin kita bisa ngobrol banyak tentang yang bakal kita rayakan ya dalam waktu dekat adalah Chunjie, 就是新春快乐春节kita mungkin akan bahas banyak tentang Imlek. Mungkin yang teman-teman happy dan senang adalah angpau ya. Nanti kita bahas tradisi angpau itu dari mana sih gitu ya. Sedikit pengetahuan buat teman-teman semua yang hadir pada sore hari ini ya. 谢谢同学们谢谢大家的夸奖呀。好，我先看一下我们的那个问题看一下，问题不多，星期六的，看一下。过春节的同学们在家里已经准备了吗？已经开始准备了吗？Teman-teman yang merayakan Imlek gitu ya, apa namanya, sudah mulai siap-siap 比如说打扫，或者我们说的是打扫除，有没有？udah mulai siap-siap beres-beres ya bersih-bersihin atau main nianhuo, main beli nianhuo, jadi barang-barang yang buat Imlek mungkin ya. Jadi ada yang mungkin udah mulai gitu. Oke, sambil saya buka pertanyaan, saya share whiteboard ya. 你们都很注意我的头发，因为要过年了所以剪一下头发，就是希望不好的快点过去，然后好的快点过来，好吗？Jadi teman-teman lebih notice ya rambutnya saya daripada topik yang saya omongin ya. Ya mungkin teman-teman tahu ya kita ada satu tradisi ya potong rambut jadi supaya yang buruk-buruk cepat lewat terus yang bagus tuh datang ya teman-teman. 有这个习俗吗？同学们有这个习俗吗？ teman-teman ada tradisi ini sama harusnya sih mirip-mirip ya. Oke, kita lihat pertanyaan hari 看一下星期六的问题 pertanyaan hari Sabtu ya. Kalau ketemuan dengan sengaja pakai apa? Oh, oke. Kalau 碰见 boleh nggak? Oke. 好. Jadi ini pertanyaannya sama ya dari dua orang tapi bersambung. Satu dari David, dia tanya kalau ketemuan dengan sengaja pakai apa? Karena yang di textbook kemarin ketemuan secara tidak sengaja kita pakai 遇见，对吗？遇见。Nah, kalau ketemuan secara sengaja kita bisa bilang 我跟老师见面. Jadi memang bikin janji dan ketemuan ya. Atau 我跟老师有约. Kalau 有约 itu ada janji, ada appointment gitu ya. Oke, saya tuliskan buat teman-teman semua. 等一下. Oke ya. 等一下. Tadi 碰见oke, sebentar. Bahas yang tadi dulu. Yang ketemu secara sengaja berarti bikin janji ya. 我们说见面. 再见的见, 面 ini 面 muka ya, 见面. Format kalimatnya gini. 我跟谁 gitu ya, dengan siapa 见面.我跟比如说老师还是同学都可以teman-teman boleh bebas isikan 我跟朋友都可以 misalnya saya pakai 朋友 oke 我跟朋友见面 跟ini 朋友 oke jadi format 见面 dia mestinya 我跟什么什么见面 jadi ini boleh diisi dengan subjek orang yang kita ketemuin.
Nah, misalnya teman-teman mau pakai he, boleh nggak? 我和朋友见面, boleh. Di sini he sama ken sama, artinya dan. Ya, di sini ken tidak dia kan punya dua arti, satu artinya dan, satu artinya mengikuti, ya kan? 我跟你去 berarti saya ikut kamu pergi. 我跟你去. Nah, tapi kalau misalnya dia di sini konteksnya adalah dan. Jadi 我跟朋友见面，我跟老师见面，我和朋友见面 boleh. Jadi ken di sini boleh diganti dengan he. Ya, saya bikin kurung begini. Oke. 然后同学们boleh ganti yang titik-titik ini dengan 朋友、同学、老师或者什么 pokoknya orang ya subjek gitu ya misalnya papa mama 还有什么男朋友、女朋友、老板都可以ya 见面 jadi 见面 di sini berarti adalah appointment yang dilakukan secara sengaja. Kemarin kita bahas 遇见 ketemu secara tidak sengaja. Misalnya nanti teman-teman ketemu saya di mana kan berarti kita nggak janjian. Nah, teman-teman pakai 遇见. Ya, seperti itu. Oke, 见面, 等一下. Oh, saya mau bilang bahwa kalimat ini kan kalimat basic. Kalau misalnya teman-teman mau tambahin keterangan waktu, berarti masih ingat ya keterangan waktu. Kalau misalnya teman-teman nggak mau bingung, taruh di mana? Ayo, giliran saya yang tanya. Jadi kalimat ini kan simple ya, 我跟朋友见面. Oke, beritanya cuma saya ketemu dengan teman gitu. Dan saya tahu oh berarti janjian gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau kasih keterangan waktu gitu ya, misalkan kalimatnya kita mau kembangin. Gitu. Nah, kira-kira kalimat keterangan waktunya taruh di mana? 在哪儿？放在哪儿？ Ya, setelah subjek boleh ya. Jadi, 我星期天跟朋友见面. Saya hari Minggu ketemu dengan teman. Kalau kita translate ketemu dengan teman. Jadi, translate dari belakang. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman bilang, boleh nggak saya kasih keterangan waktunya sebelum subjek? Boleh. Ya, jadi keterangan waktu itu, teman-teman kalau masih ingat, ya awal kalimat boleh. Jadi, misalnya 星期天 atau 上星期天 hari Minggu lalu, saya ketemu dengan teman. Berarti 上星期天我跟朋友见面. Kalau misalnya teman-teman kebiasaan subjek dulu baru keterangan waktu juga nggak apa-apa. Itu posisinya boleh seperti itu. Jadi teman-teman saya ajak misalnya teman-teman bikin kalimat simple. Nah, habis itu teman-teman mulai berpikir bagaimana kalimat ini dikembangkan. Sehingga itu membantu banget ketika kita lagi ngobrol sama orang, kita kan dengan otomatis udah tahu ini posisinya di mana. Karena itu sebenarnya sebuah kebiasaan juga gitu ya. Nah, jadi kalimatnya simple, saya sengaja bikin pertanyaan dengan teman-teman, apakah teman-teman kalau misalnya mau kasih kalimat keterangan waktu, taruhnya di mana? Berarti udah jelas ya. Nah, jadi misalnya contoh tadi, 上星期天我跟朋友见面 atau 上星期天nya mau ditaruh sesudah subjek. 我上星期天跟朋友见面. Itu boleh ya. Nah, kalau misalnya masih ingat ya, dulu kita ada 3 kalimat basic yang pernah saya bahas di program menjawab. Sekarang kita kalau mau tambahin keterangan tempat, ya, kalau mau tambahin keterangan tempat, misalnya teman-teman bikin kalimat lengkap. Nah, maka keterangan tempatnya harus ditaruh di mana? Kalimatnya tetap ada keterangan waktu, ya. Terus keterangan tempatnya kita taruh di mana? Oke, ayo silakan direspon karena ini udah pernah kita bahas ya. Ini ada kalimat-kalimat basic yang di bahasa Mandarin yang saya harap kita tidak tahu tidak salah posisi seperti itu ya. Oke. Ya. Ayo, 同学们，现在换我问大家了啊。keterangan tempat taruh di mana? Misalnya 我在商场 misalnya ya contoh di pasar ketemu dengan teman gitu ya janjiannya di pasar misalnya ketemu di pasar mau kuliner bareng misalnya ya 一起吃饭 这样子 nah jadi berarti gimana boleh saya minta satu kalimat lengkap dengan ada keterangan waktunya bebas teman-teman boleh tambahkan kapan saja saya cuma mau lihat format kalimatnya saja ayo sebelum saya lanjut ke pertanyaan kedua dari Ibu Desa yang tadi tanya 碰见 sama nggak? 碰见 dari Ibu Golegiok ya tanya 碰见 artinya apa? Oke, bentar. Ada yang chat ya, coba. 昨天我在家里
Oh, 吃饭. Ya, benar. Maksud saya kalau misal pakainya ada 我跟朋友见面, frase ini berarti gimana? 星期天我在商场和朋友见面. Ya, oke, 谢谢 Yunita ya. 星期天我在商场和朋友见面. Jadi keterangan waktu, habis itu subjek, habis itu keterangan tempat, baru ke 朋友见面. Jadi teman-teman dengan frase ini bisa dikembangkan, ditambahin keterangan waktu, keterangan tempat ya. Nah, kalau misalnya ada format yang teman-teman bikin, misalnya, 我星期天在商场跟朋友见面, itu juga boleh. Jadi subjek, habis itu waktunya, habis itu tempatnya, baru 跟朋友见面. Jadi maksud saya, biar teman-teman nggak bingung, oke, ini 我跟朋友见面, terus kalau saya mau kembangin, mau tambahin keterangan waktu dan tempat, gimana? Ya, justru kalau pertanyaan nggak banyak, kita bisa bahas pola kalimat, dan ini memang pola-pola basic ya. Teman-teman kalau ujian HSK pun harusnya kepake ya. 上个星期我在图书馆跟朋友见面. Oke, janjiannya di 图书馆 ya, perpustakaan. 上个星期 berarti minggu lalu. 我在图书馆跟朋友见面. 谢谢 Yono ya. Oke, jadi karena justru pertanyaan nggak banyak ya, jadi saya juga nggak buru-buru waktunya, saya bisa bahas pola kalimat sama teman-teman. Karena gini, kalau benar-benar teman-teman hafalin grammar, dihafalin rumusnya sih oke ya, tapi menurut saya lebih enak teman-teman praktek begini. Jadi nanti pengembangannya teman-teman tahu, oh kemarin Lausha kasih contoh keterangan waktunya di depan. Nah kalau gitu, next time saya ada keterangan waktu, saya taruhnya di depan sebelum subjek. Jadi cara menghafal yang seperti itu lebih cepat daripada teman-teman hafal subjek plus keterangan tempat plus keterangan misalnya apa, baru kata kerja baru apa. Menurut saya itu agak nggak ini ya, apa namanya, agak maksudnya gini, textbook banget. Nah kalau saya nggak bisa belajarnya kayak gitu, saya belajarnya ya kayak gini. Oh, Lausnya kasih contoh, terus habis itu saya ambil polanya. Oh, dia kemarin bilang Xinqi terus subjek, seperti itu. Kalau saya begitu, makanya kenapa saya bikin pertanyaan, saya tanya teman-teman, bagaimana nih, ini taruh di mana, supaya teman-teman jadi hafal ya. Oke, semoga membantu ya. Jadi itu sebenarnya latihan ya, buat teman-teman, oh iya, jadi hafal ya. Menghafal tapi nggak terlalu terbeban, harus hafal rumus ya. Soalnya saya kalau dulu belajar, disuruh hafalin rumus yang plek-plek, aduh, saya nggak suka. Karena saya pengen aplikasinya seperti apa, itu lebih enak ya. Oke, tadi pertanyaan kedua dari Ibu Ang Legiok ya. Ibu tanya, pengjian itu apa? Kalau pengjian juga artinya ketemu tidak sengaja. Saya tulis di sampingnya ya, pengjian. Pengjian. Sama dengan yang kemarin di modul kita, ini adalah ketemu secara tidak sengaja. Jadi nggak janjian ya, seperti ya nanti kita ketemu di mana 同学们可以叫我老师你好. Ah, itu berarti 碰见 atau 遇见. Ya, kita nggak janjian tapi bisa ketemu ya. Nah, kalau 见面 berarti kita sudah bikin appointment jauh-jauh hari ya. Oke. Semoga kejawab. Cuma 2 pertanyaan untuk hari Sabtu. 没有问题了. Oke. 那我们看一下星期天的问题啊。Pertanyaan hari Minggu. Oke. Dari Nana, Lausha pernah janji mau share video atau film yang mudah untuk didengar buat pemula. Ya, ini saya cari banyak banget, tapi karena saya perfeksionis ya, maunya nadanya bagus, maunya ada Hanyu Pinyin yang dibikin dengan tepat, maunya ada artinya. Karena gini, kalau saya cuma kasih link, terus teman-teman dengerin, tapi nggak ada artinya. Teman-teman juga dengerin tapi nggak tahu artinya bagaimana ya, maksudnya nggak bisa buat latihan. Makanya yang kemarin saya bikin, terus saya bikin teksnya, saya bikin pertanyaannya, terus saya cari ya benar-benar kosakatanya simple, yang pernah teman-teman pelajari, terus di bawahnya ada Hanyu Pinyin, Hanyu Pinyin juga Hanyu Pinyin yang tepat gitu ya. Nah itu lumayan menantang bagi saya ya, kecuali teman-teman nggak perlu arti. Nah itu banyak, ada misalnya huruf Mandarinnya doang, terus dia ada audionya, itu banyak. Terus ada juga yang dia ada huruf Mandarin tapi nggak ada Hanyu Pinyin. Nah itu yang kalau saya kasih teman-teman juga teman-teman merasa, aduh kayak gini saya juga jadi apa ya, nggak paham ya, nggak ngerti, terus kan
dengerin doang gitu ya. Jadi itu yang menantang bagi saya ya. Makanya saya kemarin bikinin. Jadi kalau yang dibikin di website-website itu banyak yang ada, cuman ya ada bagusnya tapi ada yang kekurangannya untuk pemula ya. Tapi kalau bagi teman-teman yang sudah bisa misalnya sudah paham bahasa Mandarin cuma untuk latihan dengar, mungkin itu oke gitu, nggak terlalu bermasalah. Tapi teman-teman saya masih nyari kalau yang bagus dan oke akan saya share. Kayak kemarin tuh lumayan oke ya, ada bahasa Mandarinnya, terus ada huruf Mandarinnya maksudnya, terus ada Hanyu Pinyin, cuma nggak ada arti. Tapi dari situ kan teman-teman kira-kira bisa paham karena dari gambar, masih oke. Nah justru yang cerita panjang-panjang itu dia kadang-kadang ada Hanzi, ada Hanyu Pinyin, tapi nggak ada arti. Nah, tapi panjang ceritanya panjang banget. Nah, itu yang takutnya teman-teman kesusahan gitu ya. Tapi saya terus mencari kalau ada pasti saya share ya. Oke, lanjut pertanyaan dari Vivi. Laoshi tolong tanya pieni. Ya, pieni itu murah, tapi saat ditulis tetap pieni aja ya. Oh, oke. Saya boleh clear ya. Pieni itu kan begini. Pieni. Sorry. Pieni. Nah, ini artinya murah. Dan Hanyu Pinyin-nya seperti ini. Tapi kalau misalnya nanti dia gabung ke huruf ini. Fang Pian. Ini dia harus baca pian, B-I-A-N ya. Fang Pian artinya praktis. Mudah, convenience misalnya ya. 方便。比如说，我们说，中国的交通很方便，misalnya ya, transportasi umum di China sangat praktis, artinya sangat gampang, mudah. Dia misalnya bus nomor berapa itu benar-benar rapi gitu ya. 我以前去中国的时候去北京，第一次又是第一次去，然后自己坐公共汽车要去图书馆. Jadi kita acara panitia udah selesai, saya naik angkot gitu ya, bus gitu, naik sendiri, terus saya mau ke perpustakaan soalnya mau beli buku kan, soalnya udah ke China, biasanya saya borongnya buku ya, jadi koper saya isinya buku. Nah, karena udah selesai acara dari panitia, ya udah ada waktu kosong, saya naik bus sendiri ke perpustakaan. Nah, menurut saya Fangpiannya itu gini, dia benar-benar ada bus, maksudnya ada listnya, terus ada ya pokoknya oke lah untuk negara-negara yang maju ya, maksudnya udah apa namanya, udah ada listnya, kita tinggal lihat nomor berapa. Udah gitu kita akan pesan sama kayak kita di sini bilang ke Nek ya, saya mau turun di sini ya, nanti tolong kasih tahu. Dia hafal loh ya, nanti udah lewat di sini, dia kasih tahu saya, 哎，你刚才是不是要问要到图书馆啊？从这边下去，然后一直走左拐。Dia kasih tahu kita. Jadi kesan saya pertama kali naik angkot itu oke ya, maksudnya saya terbantu banget. Ya apalagi di negara yang saya nggak tahu jalan gitu ya. Jadi 我会说中国的交通很方便. Jadi fasilitas transportasinya sangat praktis, itu 方便. Oke. Terus misalnya teman-teman tinggalnya dekat dengan kantor. Ah, 也是很方便，也是可以说很方便。praktis karena misalnya tinggal jalan kaki ya. 比如说我家离公司很近，我每天走路去上班. Nah, mungkin ini sudah pernah kita bahas ya. 我家离 masih ingat ya? 我家离公司很近, jadi rumah saya jaraknya dari kantor sangat dekat. 我每天走路去上班很方便. Saya setiap hari jalan kaki ke kantor sangat praktis ya, 方便. Nah, satu huruf yang 方便 ini bisa dua baca, namanya 多音字. 多音字. Jadi banyak huruf Mandarin yang punya beginian. 多音字. 多 itu banyak, in itu nada, bunyi gitu ya, in. 字 itu huruf. 所以这个变和便是多音字，方便的便和便宜的便是多音字. Jadi 多音字 itu adalah huruf Mandarin yang sama tapi dengan bacanya yang berbeda dan artinya berbeda ya. Oke. 好，这个你们要抄下来吗？ Teman-teman mau di screenshot, dicatat dulu, saya tungguin ya. Jadi 多音字 adalah huruf yang punya cara baca lebih dari satu, namanya 多音字.
Ya, kayak kemarin tati gitu ya. Mungkin kalau teman-teman lihat huruf Mandarinnya kan begini. Nah, ini bacanya tati. Tati artinya naik taksi. Masih ingat kan? Ini bahasa milenial ya. Tati. Tache artinya naik mobil. Nah, ti ini sebenarnya dari ti shi taksi ya. Jadi tati jadi naik taksi kata kerja. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat ini bukannya baca te ya. Kenapa di sini baca ti? Nah, 它是一个多音字. Jadi dia bisa baca te, bisa baca ti. 然后还有一个念法是目的，目的 itu tujuan ya. Nada 4, 目的. 再来, kita lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, pertanyaan Vivi sudah terjawab ya. Lanjut dari Casper. Videonya boleh di-share di ruang kelas ya, Laushu bagus ceritanya. Kosakaya masih mudah dipahami. Oh, ini yang kemarin video yang saya share ya. Boleh nanti apa saya kasih link atau saya kirim ke Panca ya, biar di-share. Lanjut atau boleh lihat dari video rekaman YouTube sih ya. Rekaman YouTube juga ada. Lanjut ya, pertanyaan berikutnya dari Judy. Cichuang itu wake up atau get up atau sama aja. Cichuang itu bangun tidur. Saya minta kalimatnya kalau misalnya begitu. Jadi maksudnya cichuang dia khusus memang untuk bangun tidur. Jadi kita habis tidur bangun namanya cichuang karena chuang itu adalah tempat tidur. Nah, saya perlu kalimat supaya nggak salah aplikasinya. Nah, kalau misalnya teman-teman ada contoh kalimat, mungkin saya boleh bantu translate gitu ya supaya nggak salah dalam penggunaannya. Cichuang karena chuang adalah tempat tidur. Jadi benar-benar maksudnya bangun dari tempat tidur gitu ya, bangun tidur. Ini boleh saya hapus? 我可以删掉吗? Oh, 可以, boleh, boleh. Videonya saya boleh kasih atau saya kasih link atau saya kirim ke Panca ya. Oke? Cichuang. Cichuang. Ci-nya cilai de ci. Cichuang ini benar-benar bangun tidur. Nah, kalau misalnya teman-teman suruh orang bangun gitu ya. Ini bangun tidur. Bangun maksudnya berdiri gitu ya. Misalnya cini cilai itu pakai ci. Cilai. Nah, kalau cilai ini umum ya. Bisa suruh dia bangkit dari tempat duduknya. Nisian cilai. Nisian cilai. Kamu berdiri dulu, bangkit dulu, berdiri dulu cilai. Terus cilainya bisa dipakai misalnya xiao cilai. Nah, kalau tadi kan cilai di sini artinya suruh orang berdiri gitu ya. 同学们请等一下。Ya, oke, cilai. Jadi tadi yang saya bilang misalnya orang lagi duduk, kita minta dia berdiri. Sini cilai. Tolong kamu berdiri ya, di sini berdiri. Cilai, berdiri. Nah, tapi kalau misalnya tadi oke, xiao cilai misalnya. Nah, kalau di sini kata kerjanya adalah xiao. Ketawa. Cilainya adalah apa? Cuman sebuah apa ya? Sebuah pelengkap, dia jadi partikel di sini. Ini adalah verb-nya. Xiao itu ketawa, benar nggak? Nah, 笑起来 misalnya, Didi 笑起来了. Berarti kita mau kasih tahu orang bahwa si adik laki-laki result-nya adalah sudah ketawa seperti itu ya. 笑起来了, 笑, 笑-nya ketawa. Teman-teman lihat ya huruf Mandarin 笑 kan begini ya. Kalau kita lingkari gitu ya,
mirip muka ketawa nggak? Mirip muka orang yang ketawa nggak? Nah, tapi kalau misalnya ya ini kita belum belajar huruf Mandarin gitu ya, tapi menurut saya menariknya karena ini, sebentar ya. Nah, kalau ini ada satu, artinya nangis, nangis ya. Teman-teman catat sendiri ya, 我的那个白板不够了， tempat saya udah nggak cukup buat tulisnya. Nangis, Nah, kalau saya lingkari ya, saya izin lingkari. Ini bentuknya kayak orang nangis nggak? Ada air matanya. Mirip nggak? Ya, jadi sedikit mirip-mirip ya. Jadi maksud saya nanti kalau misalnya belajar huruf Mandarin sebenarnya tidak menakutkan banget ya, tapi huruf itu dia ada seninya. Jadi nggak terlalu yang maksudnya orang kalau melihat, oh ya banyak banget ya, kayak cacing gitu ya. Jadi merasa sulit. Tapi sebenarnya ini adalah keindahannya dia ya. Jadi karena memang dia dikembangkan kan sebenarnya dari dulu orang bikin tulisan terus untuk yang mirip-mirip supaya berkomunikasi. Nah itu sebenarnya dari situ ya. Oke, jadi cilai kalau misalnya cilai secara umum misalnya请你起来 tolong kamu berdiri dulu gitu ya, saya mau rapiin misalnya, 我要整理一下 misalnya kita ke restoran, ini mejanya belum dirapiin, 可能服务员会对我们说，先生不好意思，请你起来 tolong kamu berdiri dulu, saya rapiin meja misal ya. Nah tapi kalau misalnya nanti teman-teman ketemu namanya ada verb terus ada cilai, nah cilainya bukan berdiri, bukan artinya berdiri tapi ketawa, dan resultnya adalah ketawa, benar-benar ketawa, sudah ketawa gitu maksudnya, 笑起来了 oke. Nah 哭起来了 berarti nangis gitu ya. 比如说我在给大家上课，然后我的孩子哭起来了，然后我会跟大家说，同学们请等一下 oke. Yang saya ngomong bahasa Mandarin nangkap? Ya misalnya contoh ya, 我在给同学们上课, jadi saya lagi ngajar. Terus 我的孩子醒来了 tadi ada yang tanya 醒来了, 醒来了 itu bangun dari tidur ya, bangun tidur, 醒来了 sadar, ya sadar ya, kita bilang sadar 醒来了, terus 他哭起来了, 比如说这样子, jadi dia benar-benar dari result-nya udah nangis. 然后我会跟同学们说, 同学们请等一下, bentar ya gitu ya. Jadi biasanya kan gitu ya, kalau misalnya anak saya misalnya bangun terus dia nangis, habis itu saya bilang oke, teman-teman tunggu bentar ya, seperti itu ya. Jadi 哭起来 benar-benar resultnya udah lagi nangis. Nah ini 笑起来 resultnya benar-benar udah lagi ketawa ya. Semoga jelas. Jadi saya kepikiran karena ada dua penggunaan, jadi sekalian saya kasih supaya teman-teman nggak bingung. Kemarin kata Laoshi Cila itu berdiri, bangun gitu ya, bangun. Bangunnya maksudnya bangkit, bangun dari kita duduk. Nah ini kenapa jadi beda ya? Kok Xiao Cila? Jadi Xiao ketawa bangun, bukan ya. Jadi Cila di sini cuma result pelengkap doang. Xiao Cila berarti resultnya sudah ketawa ya. Oke. Saya lanjut pertanyaan berikutnya. Kayaknya udah selesai. Oh iya, udah selesai ya. Jadi tadi ada yang tanya Xinglai. Xinglai itu tersadar dari tidur atau tersadar siuman. Siuman bahasa Indonesia kan ya? Nah, itu Xinglai. Jadi sadar gitu ya. Maksudnya sadar dari tidur, misalnya terbangun dari tidur bisa. Terus Xinglai juga bisa untuk misalnya dia pingsan. 他晕倒了还没醒来 belum sadar ya, bisa dua pemakaian ya, 醒来. Cukup jelas ya, jadi beberapa kata itu dia cocok untuk di konteks-konteks tertentu. Kalau 起床 ini pure menerangkan bahwa kita bangun tidur ya, 起床了, dan sudah bangun ya, maksudnya sudah bangun gitu. Kalau 醒来 itu bisa jadi maksudnya dia masih di tempat tidur tapi sudah sadar. Nah, itu. Makanya saya bilang, 我的孩子醒来了, 他哭起来了, misalnya ya, dia nangis. Jadi nangisnya bisa jadi masih di tempat tidur gitu. Nah, kalau 起床 ini dia sudah meninggalkan tempat tidur maksudnya. Oke? Cukup jelas? 清楚了吗? Ya, butuh cerita ya supaya teman-teman jelas, oh penggunaannya seperti itu ya. Oke? OK， 我们的问题回答完了，然后sesuai 这样讲
sesuai permintaan ya, mungkin saya bahas sedikit tentang 红包。我觉得大家应该很喜欢红包吧，但是结婚的人就不喜欢红包了，是吧？也喜欢ya. Saya rasa teman-teman senang ya kalau 红包 apalagi bahas duit gitu ya. Cuman dulu ya teman saya bilang, oh 结婚了我就不喜欢红包了，是吗？是这样子吗？ Begitukah? Karena dia bilang, 如果结婚了就不能收到红包，然后要给人家红包，是这样子。Jadi teman saya bilang ya kalau udah merit katanya udah nggak dapet angpau tapi kasih orang angpau gitu ya. Tapi kalau menurut saya justru kita bisa kasih angpau karena uang kita berlebih. Ya nggak sih? Nian nian you. Kalau menurut saya ya, jadi teman-teman bisa punya rezeki lebih makanya bisa kasih angpau. Jadi sebenarnya lebih oke gitu ya. Oke, baik. Saya clear. Sudah di screenshot. Kalau sudah saya clear, mungkin sedikit ya pengetahuan buat teman-teman tentang 红包 gitu ya. 然后还有那个过年 gitu ya. Mungkin dari mana sih kenapa ada kata 过年？等一下，先说过年吧。过年。Bahasa Mandarin 过年. Mungkin teman-teman punya bahasa daerah ada yang mirip-mirip, benar nggak? 过年 ada nggak? Mirip-mirip kalau mau kita bilang Xinjia gitu ya. Nah, 过年 ada? Pasti ada ya punya bahasa daerah ngomongnya 过年 atau sebenarnya maksudnya adalah ke 过年 bahasa Mandarin. 过年 ini lebih identik dengan Imlek gitu ya, tahun baru Chinese gitu ya. Oh, 客家话是吗? Oke, oke. Ya, soalnya saya pernah dengar teman saya suka bilang 过年 gitu. Nah, 过年 mungkin teman-teman berpikir, kok bisa ya? Nian kan yang kita kenal adalah tahun. Nah, sebenarnya kalau teman-teman tahu ceritanya, Nian ini adalah dulu ya, sebelum orang-orang tahu tentang maksudnya satu tahun yang baru, tidak kenal, masih belum kenal tentang waktu gitu ya, belum ada kalender. Nah, Nian ini sebenarnya adalah nama raksasa yang tiap satu jangka waktu itu keluar gangguin masyarakat. Jadi masyarakat ketakutan gitu ya. Nah, raksasa ini namanya Nian. Nah, terus karena masyarakat tiap tahun kan pasti waktu itu belum ada tiap tahun gitu ya. Maksudnya tiap satu jangka waktu si Nian keluar untuk masyarakat ada yang dimakannya gitu ya seperti itu. Terus ada yang diganggu segala macam. Jadi mereka ketakutan jadi pada sembunyinya di dalam rumah. Nah, setiap dia keluar itu sebenarnya artinya sudah satu jangka waktu. Makanya Nian jadi artinya tahun. Nah, Nian itu karena masyarakat tiap kali ketemu dia udah tahu kan polanya, bener nggak? Polanya si raksasa ini. Akhirnya si masyarakat tahu bahwa kalau ceritanya sih ada satu kakek-kakek dia kasih tahu ke masyarakat itu bahwa oh si Nian ini, si raksasa ini takut yang barang-barang yang merah, terus takut kalau bunyi-bunyi yang kencang dia takut gitu ya, barang-barang yang merah seperti itu, sehingga masyarakat kayak sekarang kalau misalnya Imlek kan kita ada放鞭炮，放鞭炮是汉语英文怎么讲？放鞭炮petasan, yes ya, main mercon ya, main petasan. Terus Tie Chun Lien yang minggu lalu saya bilang, di depan rumah kita tempelin yang merah-merah. Nah, itu sebenarnya tradisinya dari situ untuk mengusir si Nian ya. Jadi Nian kalau lihat sesuatu yang merah dia takut, dia akan menghindar. Terus ada bunyi petasan itu yang bisa mengusir dia. Nah, ketika masyarakat jadi teman-teman tahu nggak kenapa di malam tahun Imlek itu, tahun baru itu, kenapa kita makannya benar-benar feng sheng. Feng sheng itu benar-benar lengkap gitu ya, makannya rame-rame, terus makanannya banyak, ada yang makan hoko, sabu-sabu, dan segala macam. Kenapa ya? Teman-teman tahu nggak? Karena masyarakat itu tadinya kan tiap tahun mereka pasti ada yang dimakan sama si raksasa. Jadi mereka berpikir itu adalah malam terakhir, sehingga mereka makannya benar-benar oke banget gitu ya. Nah, jadi malam Imlek itu mereka makan
oke banget berkumpul sama keluarga di dalam rumah karena ketakutan sebenarnya dulu ya, maksudnya karena ketakutan nggak berani keluar, terus makannya yang benar-benar oke karena mereka nggak tahu besok masih ada nggak gitu maksudnya ya karena Nien pasti datang. Nah cuman sejak mereka tahu si Nien takutnya sama hal yang tadi saya bilang, makanya mereka udah bisa lewatin tahun dengan selamat dengan aman. Nah makanya disebut Kuo Nien. Jadi Kuo melewati, Nien yang tadi artinya raksasa. Jadi mereka sudah berhasil melewati si raksasa itu, memulai sesuatu yang baru dengan yang baik gitu ya, Kuo Nien. Nah, terus tadi apa hubungannya dengan saya mau bilang bahwa sejarahnya ada Hong Pao gitu ya. Nah, Hong Pao, Hongse de Hong, Pao itu bungkusan ya, angpao. Hong merah, pao bungkusan. Jadi mungkin teman-teman lebih kenalnya angpao. Angpao itu sebenarnya bahasa Hokkien ya, benar nggak? Hongpao. Nah, hongpao sebenarnya kalau ini secara umum ada angpao yang kita nikahan, terus ada angpao lagi yang maksudnya dipakai untuk hal-hal lain, sama angpao yang pas Imlek. Nah, kalau angpao yang pas Imlek, ini ya sui qian, nggak tahu teman-teman pernah dengar nggak? Ya sui qian. Kalau angpau tadi yang saya bilang dia adalah istilah yang sangat umum. Belum tentu artinya angpau yang pas Imlek ya, bisa angpau yang pas orang nikahan, bisa angpau yang hal-hal lain. Misalnya kita minta tolong orang terus kita kasih dia angpau, itu juga boleh ya. Nah, tapi kalau yang di bawah yang saya tulis, ya sui qian, itu adalah benar-benar angpau yang pas waktu Imlek. Ya sui qian. Nah, sui ini sebenarnya dari nggak cukup tempatnya. Saya hapus yang oke. Hapus yang atas saja ya. Hongbao 大家已经抄下来了吗? Tulisan angpau saya mau hapus soalnya. Sudah dicatat? Sudah di screenshot? Screenshot dulu kalau enggak. Oke, halo. Ya. Saya hapus karena mau terangin yang ini. Ya sui qian. Jadi saya nggak tahu ya kalau teman-teman masih punya tradisi ini nggak? Terutama yang punya anak kecil di rumah. Atau dulu waktu kecil dibegituin. Jadi Hongpao sebenarnya kalau pas Imlek harusnya untuk anak-anak kecil ya. Anak-anak kecil itu adalah jadi pas lewat jam 12 malam, berarti besoknya kan sebenarnya udah Imlek ya, hari pertama Imlek. Nah, orang tua itu harusnya taruh angpaunya di bantal tempat tidur anak-anak. Kenapa? Ya, karena juga sui, huruf sui ini juga baca sui. Sui yang di sini artinya kue. Saya nggak tahu teman-teman paham kue, pasti tahu ya. Ini ya kepercayaan ya maksudnya dulu ada cerita rakyat bahwa dulu pas selalu mau Kuonian selalu ada raksasa atau kita bilang ya hantu gitu ya yang gangguin anak-anak gitu pas tidur. Terus ya gitulah ada cerita rakyat begitu sehingga kenapa tiap kali mau lewatin tahun baru si orang tua taruh angpau kan bentuknya merah di tempat tidur si anak di bantalnya si anak supaya kalau misalnya si sui gitu ya. Jadi ya itu artinya press, tekan. Sui sebenarnya dari suinya hantu. Jadi si hantunya maksudnya diperas, maksudnya ditekan, artinya kasih duitnya buat si Roro yang gangguin seperti itu. Itu kepercayaan dari cerita rakyat. Makanya disebut ya sui qian. Qian itu duit. Jadi ya dikasih kayak semacam oh ya ini ada angpaunya jadi anaknya nggak digangguin ya. Jadi sekarang berkembangnya itu kan cerita rakyat dulu gitu ya. Nah sekarang angpau itu kayak saya masih ada tradisi kita kasihnya di bawah bantal anak kecil
kita doain dia supaya sepanjang tahun nanti kan udah mau Imlek ya, berarti ada 1 tahun yang baru. Sepanjang tahun itu dia benar-benar ping'an,健康gitu ya, aman, terus sehat, ya doa yang baik sebenarnya seperti itu. Kalau dulu, maksudnya teman-teman tahu, oh ini sejarahnya dari mana? Dari situ ya, ya sui qian. Nah, saya nggak tahu teman-teman dulu waktu kecil dapat tradisi seperti itu nggak, dikasih angpaunya ditaruhnya di bantal tempat tidur. Jadi besok pagi si anak bangun, dia tinggal cari ya di bantalnya tuh berapa angpau yang dapat seperti itu ya. Jadi kalau dulu saya masih ada tradisi gitu. Jadi orang tua kasihnya di bawah bantal. Ya, itu kayak cerita rakyat. 我也不知道是真的还是假的, tapi maksudnya dari cerita yang diceritakan orang tua itu seperti itu ya. Oke. 压岁钱，然后Oke ya, untuk angpau sih udah. Jadi biar teman-teman kalau misal orang lagi bahas ya sui qian, padahal sui yang sekarang ditulis, yang sekarang yang di kotak yang saya tulis ini adalah sui umur. Nah, yang saya tulis ini adalah umur. Karena pakai huruf ini nggak terlalu bagus ya, kan artinya kue hantu, makanya pakai padahal nadanya sama. Tapi hurufnya berbeda. Nah, makanya dia pakai 压岁钱. Jadi, 如果你跟中国人说红包，他们会说哦，知道知道，就是压岁钱. Jadi mereka tahu istilah kita bilang istilah totoknya adalah 压岁钱. 所以同学们今天学了压岁钱，以后如果人家跟大家说压岁钱的话，itu adalah angpau khusus pas Imlek ya. Kalau kita kasih ke orang yang lebih tua dari kita, misal kita sudah married, ya kita doain orang tua ini panjang umur, sehat selalu, seperti itu. Jadi doanya yang baik-baik ya. Oke. Ya, teman-teman kalau mau screenshot boleh. Sui ini kan saya bilang artinya kue, kue hantu ya. Nah, kita ada satu cengyu peribahasa. Saya nggak tahu kalau teman-teman sering nonton, itu akan sering dengar kue-kue, sui-sui, yomel. Sorry, teman-teman jangan ketik dulu, saya tulis dulu ya, biar guratannya nggak terpotong. Kue-kue, sui-sui. Sui-sui. Artinya sembunyi-sembunyi. 比如说我们有一个朋友，然后他今天好奇怪哦，鬼鬼祟祟不知道在干嘛。比如说 kita ada satu teman gitu ya, hari ini dia beda banget gitu tingkah lakunya, 鬼鬼祟祟不知道在干嘛。kayaknya sembunyi-sembunyi nggak tahu ngapain gitu. Misalnya mungkin dia mau bikin surprise hari ulang tahun atau apa, 我也不知道。比如说鬼鬼祟祟，jadi secara tidak terbuka, diam-diam, nggak tahu lagi ngapain gitu. Namanya kue-kue sui-sui, sembunyi-sembunyi, diam-diam gitu ya, kue-kue sui-sui. Nih kue-kue sui-sui cek kama, misalnya contoh pertanyaannya gitu ya. Jadi diam-diam ngapain gitu, maksudnya ada sesuatu yang dia sembunyikan. Nah, kue-kue sui-sui. Oke, jadi dari situ dia ada satu peribahasa seperti ini. Oke, silakan di screenshot. Kalau sudah, 同学们，因为要过年了然后我觉得我没什么东西要送给班长，班长在吗？OK，我在。好，班长在。没有，我没有什么东西，没有贵重的礼物要送给班长。然后今天我想到说，因为问题不多，所以我想送一个，不要就说没有什么价值的那个礼物，但是希望班长会喜欢啊。老师送我一首歌吗？不是，你想让我唱歌吗？唱歌我不太会。不是送给班长一首歌，我是从班长的名字上编一对对联要送给班长，给班长拜个早年。teman-teman saya ngomongnya bahasa Mandarin, saya translate sedikit ya. Jadi saya bilang saya nggak ada hadiah yang sangat berharga untuk panjang.
pas Imlek gitu ya. 然后班长也不想告诉我他的地址，terus panjang nggak mau kasih tahu saya alamatnya gitu ya. Nah, lewat kesempatan ini dengan hari ini tidak banyak pertanyaan, mungkin saya boleh kasih satu hadiah yang tidak seberapa buat Panjang, tapi semoga Panjang happy ya dengan hadiah yang saya kasih, doa dari saya. Saya tadi kepikiran gitu ya, saya pikir dari nama Panjang saya bikinin Tuilier itu loh yang kemarin yang saya tulis panjang-panjang ucapan selamat Imlek ke orang, tapi berdasarkan dari nama Panjang ya. Tadi baru kepikiran waktu saya tidurin anak saya. Tadi saya tidurin anak saya 14.45 ya. Terus saya pikir, oh ya udah kalau gitu saya kasih hadiahnya itu ya. 希望班长会喜欢啊. Saya coba tulis. Saya benar-benar cari yang kosakatanya sama gitu ya. Oke, bentar ya. 等一下, 班长叫全. Tapi gini, sebentar. Saya 对不起，等一下，是这个全吗，班长？对，老师，对。对啊，cuma kalau mau cari persis hurufnya memang meyo, tapi bahasa Mandarin itu kan bagusnya dia bisa ambil dari bunyi yang sama ya. Oke, 班长姓苏，这里有同学们姓苏吗？ Ada teman-teman yang marga Su. Dulu Su itu dia huruf ininya begini ya. Huruf tradisionalnya. Sekarang disimplified jadi lebih simple ya. Panjang wo sung ni zhe bentar ya. Saya tulisin tuh dia ke bawah ya. 全就来一个全家安乐。全家安乐，福星照。Oke ya, nanti pinnya nanti menyusul. Layarnya saya sudah terbatas, nggak apa-apa. Lanjut yang bawah, Li. Li saya ambil dari Jili. Jili Feng Shou. Jili Feng Shou. Hong Yun Dao. 就这样吧。鸿运到。Cuman saya nggak ada kertas merah ya. Kalau begitu ditulisin di kertas merah tinggal tempel ya. Oke, Quan. Jadi orang China itu dia punya, kalau misalnya teman-teman jalan-jalan ke China ya, misalnya punya nama gitu ya. Mereka suka bikinin kayak gini. Jadi dibikinin kayak sebuah puisi yang merupakan ucapan doa gitu ya buat orangnya. Nah, karena hurufnya nggak bisa persis sama, jadi kita bisa ambil persis bunyinya. Quan, oke? Quanjia. Quanjia masih ingat? Saya rasa ini kosakata kita udah pelajari. Anle. Fu. Xing. Zhao. Quanjia anle. Quanjia itu seluruh keluarga. An, 平安的安 artinya aman ya, teman-teman tahu 平安 le 快乐的乐 jadi sudah aman, happy. 福星照 福 itu adalah hoki,星 bintang, bintang keberuntungan, 照 itu menerangi. Oke, jadi 全家安乐福星照. Jadi kalau teman-teman lihat yang tulisan yang kemarin saya bilang ada warna merah terus ditempelin di pintu rumah gitu ya. Nah, ini saya bikin 7 huruf supaya bisa jadi satu tuilier namanya ya. Kalau di China itu dilombakan. Jadi misalnya orang dia kasih huruf, kita mesti bikin kayak gitu, dilombakan ya. Oke, 再来是吉利. Masih ingat jili artinya apa? 吉利丰收鸿运 Hong Yun Dao. Oke, saya dapat
cari ini AO sama AO, jadi biar bunyinya sama ya. Oke, jili artinya keberuntungan yang berlipat-lipat. Feng shou, feng itu artinya fengfu, melimpah. Shou menuai. Jadi kalau teman-teman lihat kenapa gambar petani dan panen itu oke. Nah, feng shou. Feng shou itu artinya dapat panenan berkat yang berlimpah-limpah ya. Hong yun tao. Hong itu giant, big. Lebih besar dari big ya, giant benar-benar besar. Yun itu adalah yunqi. Yunqi kita bilang yunqi 怎么说? Nasib maksudnya kayak oh nasib saya lagi bagus ya. Yun, yun. Hong yun ya, hoki ya sama ya. Masih kayak fuqi de fu, hoki. Tao tiba. Jadi semua kata-kata yang saya ini adalah doa buat panjang ya, 因为班长已经帮大家准备了很多的班ya, teman-teman sudah dapat banyak kelas dari panjang, luar biasa ya, banyak kelas yang saya lihat bervariasi dan oke banget buat teman-teman semua. Jadi saya pikir 我代表大家谢谢班长. Ini layar saya kayaknya nggak cukup ya, nggak tahu ketutupan di teman-teman nggak. Nah saya pikir ya udah 我没有什么贵重的礼物要送给班长, tidak ada hadiah yang sangat spesial buat panjang, cuma bisa bikin ini sebagai doa dari kita semua ya. Saya wakilin teman-teman semua. 谢谢班长，然后祝班长呢全家安乐。福星照，吉利丰收，鸿运到. Ini dari namanya, jadi ada di sini 全，然后利, oke. Ya, walaupun nggak bisa dapat huruf yang sama, tapi bunyinya sama. Kayak kemarin saya bilang 扭转乾坤，发旺财，然后牛气冲天，迎满福. Nah, itu sebenarnya ada 7 huruf yang biasanya dilombakan kayak orang bilang syair gitu ya. Oke, 希望班长会喜欢这份礼物啊。谢谢老师。不客气，不客气。因为没有什么贵重的礼物要送给班长，所以除了这些祝福，就是希望班长全家人能够幸福快乐、平平安安啊。然后也祝同学们今天参加了同学们有123个 teman-teman yang hadir hari ini ada 123. 最后呢，最后我要祝大家，我要先向大家拜个早年。拜年kan拜年itu artinya kita kunjungin orang gitu ya. Nah, saya sisipin 拜个早年 artinya saya lebih duluan ya ucapin Imlek ke teman-teman semua walaupun belum tiba, makanya disebut 拜个早, 早nya 早上的早 early 呀 early 拜个早年就是我还是很喜欢那一句那刚才我说的牛气冲天，对不起，牛气冲天迎满福，然后扭转乾坤发旺财，春到花开福星照，然后牛年丰收家家乐. Jadi ucapan dari saya lebih spesial sedikit ya, saya kasih syairnya nggak cuman 新年快乐万事如意 karena saya happy kalau syair itu kayaknya lebih berseni ya, 所以都希望同学们健健康康平平安安一切顺利风调雨顺然后财源滚滚，还有什么步步高升，还有大吉大利，全部的好的都给同学们好吗？ Jadi teman-teman yang oke-oke semua saya kasih teman-teman. Nah, satu lagi ya, kemarin ada satu 同学 kirim ke saya video dari China, terus mereka lagi tekanin 戴口罩 ya, seperti itu ya. Nah, itu satu syair yang bagus banget ya, saya bagikan buat teman-teman juga. Dia tulisnya gini, 不串门福星高照，然后再来是戴口罩福气到 seperti itu. Jadi dia pakai 戴口罩 maksudnya pakai masker supaya hokinya oke. Terus 不串门是什么意思？不串门 artinya tidak bertamu ya. Jadi di China itu sudah diwanti-wanti kita selama Imlek tidak bertamu ya. 不串门福临门 seperti itu ya. Jadi
hokinya datang ke rumah kita. Jadi udah dikasih syair yang seperti itu untuk kasih tahu ke masyarakatnya, oke ya, pakai masker sama tidak bertamu ya, tamunya virtual ya. 所以今天很高兴是最后一天我们在新年之前见面啊. Jadi hari terakhir sebelum kita kuonian ya, kita ketemu. Jadi saya bisa ucapin kata-kata yang bagus buat teman-teman semua. 希望不好的过去，好的过来，好吗？ Jadi semoga yang tidak baik semua sudah lewat, terus yang baik buat kita semua. Oke ya. 要写吗？ mau ditulis ya? 还是不需要的, nggak perlu. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misalnya mau ucapin Imlek ya 新年快乐也可以，万事如意也可以，恭喜发财，然后还有什么一帆风顺，还有什么都可以. Cuman sayanya memang lebih happy kalau bacain syair kayak gitu, 因为我很喜欢 karena saya suka ya. Jadi teman-teman bebas ya mau ucapinnya simple, 新年快乐，万事如意，大吉大利，然后还有步步高升都可以了. Tapi kalau misalnya yang panjang kayak gini, teman-teman merasa oh ribet ya gitu ya, ya nggak usah juga nggak apa-apa. Oke, ditulis. Oh, 好吧，好吧. Ini 班长 silakan sudah di screenshot. Oh ya, 班长 ada rekamannya. Sudah, Laus, sudah. Ya. 谢谢班长. Oke, saya tulisin yang terakhir aja ya. Karena kita semua kondisinya sama ya, 戴口罩, 然后juga tidak bertamu ya, dihimbau begitu. Jadi saya kasih yang terakhir aja ya, biar teman-teman bisa screenshot. Oke, 是这样的啊，戴口罩。 Bentar, jangan ketik dulu ya. 戴口罩. Hmm, 戴口罩. 吉星.到. 然后再来是不串门，不串门，福临门，selalu ada 福 ya, 福临门. Jadi 戴口罩。 Jising. Ini mau pakai tau atau cao boleh. Yang tadi saya kasih panjang, cao boleh. Artinya menyinari. Ya, boleh pakai cao, boleh pakai tau. Seperti itu karena dia bunyinya ini ao ao. Ya. Kalau ini lebih mirip cao. Oke, karena mirip 口罩的罩 和罩 menyinari. 然后不串门，福临门. Kalau ini cuma 6 huruf ya dia ya. 不 串门福临门. Nah, sama-sama ada men. Seperti itu. Jadi itu yang bikin indah syairnya, bunyinya belakangnya mirip-mirip. Kayak bahasa Indonesia kita pantun kan belakangnya mirip-mirip gitu ya. Nah, 不串门 yang tadi saya bilang. Ini artinya tidak bertamu. Ini kosakata harian juga. 我们千万不串门 artinya tidak datang bertamu ya. 串 itu artinya datang gitu berurutan gitu ya. Men pintu. 福临门 lin ini artinya datang. Berarti hokinya datang ke pintu ya. 福临门. 戴口罩吉星到 atau 吉星照都可以。然后不串门福临门. Oke. 福 satu lagi mungkin ketinggalan. Teman-teman lihat nggak orang kalau tempelin fu zi? Tempelnya kebalik, tahu nggak kenapa? Kan fu harusnya begini ya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman beli hiasan Imlek gitu ya, nah sengaja ditempelnya kebalik gitu. 知道吗？知道为什么吗？
Tahu kenapa? Mungkin ada yang tahu ya. Nggak ada chattingan. Oh ya, supaya hoki masuk ke rumah ya. Oke. Kalau di China itu sebenarnya gini, dia sengaja fu-nya ditempel terbalik supaya orang yang datang itu komen kan, bener nggak? Komen bahwa ni de fu tau le gitu. Maksudnya tempelan fu-nya kebalik. Nah, orangnya itu berharap orang yang datang ngomongnya ni de fu tau le, artinya hoki kamu sudah tiba. Padahal taunya maksudnya kebalik. Jadi itulah menariknya bahasa Mandarinnya, dia bisa bunyinya sama, artinya bunyinya sama, cuma hurufnya yang berbeda. Jadi maksud orang yang ngomong adalah taunya yang kebalik gitu. Sedangkan bunyinya itu sama dengan tahu tiba. Jadi artinya hokinya sudah tiba. Nah, kalau yang tadi teman-teman mungkin ada yang chat, oh ya karena rezekinya dikasih dari atas. Ya, mungkin itu juga satu kepercayaan. Tapi kalau dari China-nya sendiri, kenapa sih ditempel terbalik? Karena supaya orang yang datang komennya gini, misal Pancong ke rumah saya, 老师你的福字到了. Jadi fuzinya kebalik gitu loh. Nah, kalau artinya si Pancang mau bilang kebalik, tapi di saya dengarnya tahu artinya tiba seperti itu ya. Oke, karena dari tadi banyak fu, jadi saya pikir ya sekalian ya ini adalah tradisi gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin nggak merayakan nggak apa-apa ya. Jadi lebih tahu oh ternyata kenapa sih si huruf fu-nya ditempel terbalik gitu ya. Makanya dulu saya ada hiasan Imlek fu, saya tempel terbalik. Banyak orang datang ke rumah saya, cuma karena nggak ngomong bahasa Mandarin ya, mereka bilang, ini kok kayaknya kebalik ya, gitu. Ya, baru saya jelasin, karena ada tradisi seperti itu. Oke, 好，所以最后呢，祝同学们就是拜个早年呀，我向大家拜个早年，jadi mengucapkan Happy Imlek kepada semua lebih awal gitu ya. 祝大家新春快乐，万事如意，步步高升，大吉大利。戴口罩吉星照，不串门福临门。Jadi saya juga menghimbau teman-teman semua selalu pakai masker dan mungkin sementara bertamunya virtual呀。OK， 好，谢谢班长，谢谢同学们，今天很高兴能够与大家在回答问题的节目上见面，谢谢大家，祝大家新年快乐。Ya, 谢谢老师。不客气。Ya, teman-teman, kelas hari ini kita sampai di sini ya. Ketemu lagi setelah Xinjia. Ya, OK， 下星期见啊！谢谢老师，谢谢班长，谢谢班长，谢谢老师，拜拜，谢谢大家，再见，再见。再见。